Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen kekayaan bangsa-bangsa. Apa itu Pak, Kristen kekayaan bangsa-bangsa? Bentar, makanya Anda dengarkan sampai habis ya, supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif, menyeluruh mengenai Kristen kekayaan bangsa-bangsa. Jadi begini, saya harus terangkan dulu ya, bahwa selama kira-kira 20 tahun terakhir, saya membangun beberapa usaha atau perusahaan lah, sebut saja demikian, tanpa sedikit pun menggunakan uang saya. Kok bisa Pak? Bisa. Kalau Anda tahu caranya. Dan kalau Anda dipercaya oleh orang lain. Ya, kalau Anda tidak dipercaya sama orang lain, siapa yang mau menaruh uang mereka kepada Anda? Oke? Jadi Anda harus punya ide yang brilian, ide yang masuk akal dan bisa menghasilkan, walaupun dalam prakteknya bisa aja ada yang gagal gitu ya. Tetapi kunci dari semua itu adalah Anda harus punya kepercayaan dulu. Jadi pentingnya Anda harus memupuk kepercayaan orang kepada Anda sejak dini. Sebab sekali Anda tidak dipercayai orang, sampai kapanpun tidak ada orang yang mau menaruh uang yang bersangkutan kepada bisnis Anda. Oke? Nah, teknik yang saya pakai itu ya tadi OPM kalau dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Indonesia OPM. OPM ini bukan Organisasi Papua Merdeka ya. Tadi OPM kalau dalam bahasa Inggrisnya Others People Money, menggunakan uang orang lain. Jadi intinya begini, saya punya ide yang secara teknis dan kalaupun dikaji oleh tim dari investor masuk akal gitu, sehingga mereka mau mendanai proyek saya, sehingga saya menggunakan uang mereka. Ya tentu mereka mendapatkan saham yang lebih besar ketimbang saya yang tidak keluar modal, tapi keluar otak, keluar tenaga, modal dengkul. Dan itu sudah saya lakukan setidaknya 3 kali. Oke? Nah, di sini sekali lagi OPM, Others People Money, menggunakan modal orang lain. Oke? Pada suatu ketika ada 2 orang teman saya yang menghubungi saya karena dia lihat usaha saya pada waktu itu sukses gitu ya. Dia mengajak saya untuk bersama-sama 3 orang ini membentuk suatu usaha. Saya bilang, saya nggak pernah membuat usaha barang-barang orang keluar uang saya. Jadi pakai uang siapa? Pinjam bank? Enggak, saya pakai uang orang lain. Loh, bagaimana caranya? Saya bilang, ini perusahaan-perusahaan saya bangun selama ini pakai uang orang lain. Loh kok bisa? Bisa, ada tekniknya. OPM, Others People Money. Oh, mereka tertarik. Tolong dong ajarin. Ya saya ajarin. Nah, mereka setuju untuk proyek yang mereka mau sampaikan atau mereka mau buat itu, yang saya anggap masuk akal, akan saya bantukan cari investor, yang mana kalau kita dapat investor, tentu investor menjadi pemilik saham terbesar. Kami bertiga, ya kecil-kecil gitu ya, sudah disepakati bagiannya berapa. Dan ada satu kesepakatan pada waktu itu. Siapapun calon investor itu, baik saya yang cari atau salah satu dari mereka yang cari, harus disetujui bersama dulu. Misalnya, kita harus tahu investornya latar belakangnya bagaimana, uangnya bersih atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan setuju kita. Alhasil, saya dapat seorang calon investor, seorang public figure
yang kebetulan teman saya juga, yang juga percaya sama saya. Saya perkenalkan mereka, kita presentasi, dan sepertinya dia tertarik, tapi perlu waktu untuk memutuskan. Karena orang ini sangat hati-hati, maka dalam pengambilan keputusan cukup agak lama gitu. Nah, teman saya yang dua ini tidak sabaran. Tiba-tiba mereka atas inisiatif mereka sendiri mencari investor tanpa kasih tahu saya siapa investornya. Tiba-tiba dia bilang, Chandra, kita sudah dapat investornya. Loh, siapa? Ada si Anu. Loh, saya nggak kenal. Ya sudahlah, terima aja lah. Loh, enggak dong, kan kesepakatannya adalah kita harus kesepakati bersama dulu siapa calon investor itu, dan saya harus tahu siapa orangnya, latar belakangnya, bisnisnya bersih nggak, uangnya bagaimana gitu ya. Saya nggak mau dong kalau kita sedang berjalan tiba-tiba uangnya itu ternyata uang yang dari hasil sulap gitu ya, atau dari yang kotor lah sebut saja gitu. Saya nggak mau. Ya sudahlah, nggak peduli lah, dia bilang ya. Kamu join aja lah, kita tetap bagi kamu kok. Oh, nggak mau saya nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Kan kita yang cari, kamu tinggal terima. Oh, nggak mau, karena kesepakatannya adalah kita harus setuju bersama. Di sini Anda melanggar, saya bilang, tidak memberitahu saya. Dan orang itu kalau saya dengar-dengar, saya kurang cocok. Jadi gimana? Saya nggak ikut. Loh, jadi gimana dong? Saham saya kasih Anda. Jadi teknik yang sudah saya ajari bagaimana mencari investor, nggak apa-apa ya. Ini saham saya kasih Anda. Akhirnya mereka jalan. Tetapi tak lama kemudian ya bubar ya. Tapi sebelum itu, sebelum yang mereka bubar, di pertengahannya itu mereka tetap mau saya join. Karena dia tahu kalau saya join atau bergabung, mereka semakin kuat. Karena saya tahu bagaimana menjalankan perusahaan yang mau mereka buat. Seorang di antaranya yang tanda kutip rohani banget gitu ya. Ya, dia itu bilang begini. Dia bilang, udahlah Pak Chandra, terima sajalah, nggak usah pedulilah orang ini siapa gitu ya. Inilah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Maksud Anda apa? Ya, orang ini memang tidak seagama dengan kita. Tetapi itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat di Yesaya katanya, ini orang Kristen dia, orang Kristen. Di Yesaya 60 ayat 5 dan 11, kemudian Yesaya 61 ayat 6, kemudian Yesaya 66 ayat 12 tentang kekayaan bangsa-bangsa yang akan dialihkan ke kita-kita nih orang-orang Kristen. Inilah saatnya kekayaan bangsa-bangsa dialihkan ke kita. Astaga, dia pakai itu ayat-ayat untuk membenarkan seakan-akan inilah kekayaan bangsa-bangsa karena orang yang calon investornya bukan orang Kristen, yang akan dialihkan ke orang Kristen gitu. Dia pakai itu ayat-ayat di Yesaya, ya. Dia cuplik ayat bahwa ada kekayaan bangsa-bangsa yang akan dialihkan ke kita nih sebagai orang Kristen. Saya bilang, astaga. Begini coy, salah coy. Ya. Enggak benar ini. Menurut saya, kata teman saya ini, setujunya investor ini yang bukan orang Kristen untuk mendanai proyek kita. Inilah awal pencurahan kekayaan bangsa-bangsa ke kita orang Kristen. Saya cuma bisa geleng-geleng kepala gitu. Ini kok bisa-bisanya dia cuplik ayat itu dimasukkan ke konteks ini gitu ya. Saya saja yang berkali-kali sudah bisa mendapatkan investor tidak pernah pakai ayat itu bilang kekayaan bangsa-bangsa dialihkan ke saya. Karena saya juga pernah mendapatkan investor dari orang yang non-Kristen. Kok bisa-bisanya orang ini bilang inilah kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan ke kita. Nah, contoh inilah menunjukkan bahwa begitulah jika telinga kita bertahun-tahun mendengarkan ajaran kekristenan yang salah. Lah iyalah, kalau ada rezeki dari orang lain yang non-Kristen gitu dianggap kekayaan bangsa-bangsa yang dialihkan. Dari mana? Bukan begitu coy. Kitab Yesaya adalah kitab yang berisikan antara lain hubungan Yehuda dan Yerusalem. Di dalamnya dijelaskan tentang kedatangan keturunan Daud yang akan menjadi Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Hukuman terhadap bangsa-bangsa, nubuatan tentang akhir zaman, dan keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, dan lain-lain.
Nah, pada bagian akhir kitab Yesaya, orang Israel diyakinkan bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu, yaitu bangsa Yahudi. Bukti bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya kepada bangsa Yahudi antara lain, suka atau tidak suka, dikuasainya sektor perekonomian dunia oleh orang Yahudi. Suka atau tidak suka. Nah, jadi dengan kata lain, nubuatan itu, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kamu. Kamunya itu bangsa Yahudi, bukan kita bangsa Israel. Loh kan kita juga orang percaya, enggak, Tuhan nggak berbicara sama kamu. Berbicara janjinya kepada bangsa Israel. Ya, jadi di sini kekayaan bangsa-bangsa yang akan dialihkan, ya akan datang gitu kepada bangsa Israel. Dan sudah terjadi, bukan kepada kita. Lah kita nggak usah mengklaim itu adalah janji buat kita juga. Bukan coy, itu janji buat bangsa Yahudi. Ya, dan sudah terang benderang bahwa ayat itu sudah digenapi dan janji kepada bangsa Yahudi, ya kan? Yang pada waktu itu dalam pembuangan. Jadi nggak usah dipelintir seakan-akan itu buat kita orang Kristen. Oke? Jadi, apakah Anda pernah menjadi Kristen kekayaan bangsa-bangsa? Yaitu Kristen yang percaya ada kekayaan dari bangsa-bangsa yang akan diberikan ke kita begitu saja? Apalagi kalau Anda malas gitu, tetap mengharapkan kekayaan bangsa-bangsa dialihkan ke Anda. Jangan mimpi coy. Kalau Anda mau mendapatkan berkat, kekayaan, atau apapun, kerja yang rajin. Bukan ngambil ayat Alkitab dan diyakini itu buat kita. Jangan mimpi. Oke? Dan begitu juga kalau Anda pernah mengkhotbahkan kekristenan yang berdasarkan tadi janji kekayaan akan dicurahkan kepada kita, bertobatlah. Karena ayat itu tidak berbicara mengenai kekayaan bangsa lain akan dicurahkan kepada orang Kristen. Apalagi orang Kristennya males gitu ya. Nggak mungkin coy. Ya. Jadi, semoga ilustrasi saya ini boleh mencerahkan Anda semua mengenai dialihkannya kekayaan bangsa-bangsa ke bangsa Yahudi, bukan kepada kita orang Kristen. Ya, kita mau dapat berkat, kerjalah coy, ya. Putar otak, maksimalkan potensi diri. Nah, nanti kekayaan bisa dari mana-mana. Oke? Tapi jangan pakai ayat itu seakan-akan itu buat kita. Nanti kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan ke kita. Ya, orang Kristen yang malas ya, yang tidak bertanggung jawab ya tetap aja tidak akan kaya. Oke? Semoga ini mencerahkan mengenai ayat Yesaya tadi, mengenai kekayaan bangsa-bangsa yang akan diberikan kepada bangsa Yahudi. Bukan orang Kristen, apalagi yang malas. Semoga ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Shalom.